Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Taki Naryama Ramadan Nuardias dari program studi Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2024 dengan 3 digit NIM terakhir saya 095 dari kelas Praktikum D. So, di video kali ini saya akan menjelaskan dan juga menampilkan video terkait dari komunikasi serial UART pada mata kuliah Praktikum Sistem Embedded. Ya, jadi pertama saya akan menjelaskan sedikit secara singkat dan juga menjelaskan sedikit terkait materi yang ada di modul ketiga ini pada mata kuliah Praktikum Sistem Embedded. Yang itu ada frame data, konfigurasi DMA, dan juga buffer management. Nah, yang pertama kita masuk ke frame data pada UART, yang dimana struktur frame dari UART terdiri dari yang pertama itu ada start bit, lalu yang kedua ada data bits itu antara 5 sampai dengan 9 bit. Yang ketiga ada parity bit itu bersifatnya opsional. Dan yang terakhir ada stop bit itu kisaran 1 ataupun 2 bit. Nah, UART sendiri ini bersifat asinkronus sehingga membutuhkan sinkronisasi melalui start dan juga stop pada bit. Nah, kita masuk ke start bit, yang dimana start bit tentunya itu selalu bernilai low ataupun 0. Dan juga dia digunakan untuk menandai awal pengiriman data serta penyinkronan pada receiver. Lalu kita masuk ke data bit, yang dimana ia merupakan payload data yang dikirim. Nah, data bit sendiri ini umumnya menggunakan 8 bit data sehingga dapat mempresentasikan satu karakter ASCII. Nah, lalu kita masuk ke parity dan juga stop bit. Parity di sini digunakan untuk pendeteksian error sederhana atau even ataupun odd. Nah, stop bit sendiri di sini bernilai high dan juga menandai akhir frame UART. Nah, lalu kita masuk ke konfigurasi 8N1, yang berarti 8 data bits no parity, 1 stop bit, yang dimana konfigurasi ini merupakan standar paling umum pada UART. Nah, kita masuk ke baud rate, yang dimana dia merupakan jumlah bit yang ditransmisikan per detiknya. Contoh itu antara kisaran 1600, 57600, serta 115200 bps. Nah, dan juga kedua perangkat harus menggunakan baud rate yang sama, tidak boleh berbeda. Nah, kita masuk ke perbedaan dari polling serta interrupt dan juga DMA. Nah, untuk polling sendiri ini kita dapat melihat perbedaannya pada CPU, yang dimana pada polling CPU-nya itu terus memeriksa status pada UART, sedangkan di interrupt CPU-nya itu hanya merespon saat data sudah datang. Dan pada DMA, transfer data itu terjadi secara otomatis tanpa membebani CPU sendiri. Nah, lalu untuk perbandingan dari metode pada UART, yang pertama dari polling itu sederhana namun tidak efisien, lalu interrupt itu efisien hanya untuk beberapa data periodik, dan DMA itu yang terbaik untuk transfer data besar dan juga bisa dibilang transferannya itu sangatlah cepat. Nah, untuk UART pada STM32 sendiri, di sini saya mengambil contoh pada STM32F103, yang dimana dia memiliki 3 USART. Yang pertama USART 1, USART 2, dan USART 3. Dan juga dia menggunakan alternatif function pada pin tertentu, serta mendukung interrupt dan juga DMA. Nah, lalu UART pada SP32, karena tadi sudah menjelaskan sedikit UART pada STM32, kita lanjut ke UART pada SP32. Nah, di SP32 sendiri memiliki UART, yaitu UART 0, UART 1, dan juga UART 2. Nah, lalu untuk pin text dan juga RX-nya itu dapat dipetakan ulang alias pin remappable. Dan juga dia mendukung interrupt, FIFO, dan juga DMA. Nah, lalu untuk perbandingan dari STM32 dan juga SP32 pada bagian UART sendiri. Di sini STM32 menggunakan pin alternatif function yang relatif tetap, dan lalu SP32 dia tentunya memiliki GPIO matrix sehingga lebih fleksibel dalam pemetaan pin UART. Lalu kita masuk ke ring buffer atau circular buffer yang digunakan untuk menyimpan data UART secara kontinu.
Lalu juga dia dapat menghindari kehilangan data saat CPIO sibuk memproses data yang lain. Lalu kita masuk ke framing dan juga parsing, yang dimana di sini framing digunakan untuk menentukan awal dan akhir paket data. Untuk contohnya itu seperti ini. Dan juga di sini parser membaca data berdasarkan format yang telah ditentukan. Lalu kita masuk ke CRC dan timeout. CRC ini digunakan untuk mendeteksi kesalahan data dan timeout digunakan untuk mendeteksi paket yang tidak lengkap ataupun terputus. Nah, setelah penjelasan sedikit dari saya tadi, tentunya kesimpulannya itu yang pertama, UART merupakan komunikasi serial yang sederhana dan juga populer. Nah, lalu untuk interrupt, DMA, ring buffer, framing, CRC, dan timeout itu meningkatkan keandalan pada komunikasi. Nah, setelah ini kita akan langsung menuju ke video hasil dari praktikum yang sudah dilakukan dan juga sedikit pemrograman untuk si modul ketiga ini sendiri. Nah, di sini saya sudah masuk di hasil praktikum yang sudah dilakukan kemarin terkait dengan UART ini sendiri pada ESTM32 maupun ESP32. Yang dimana di sini kita bisa lihat di sini saya menggunakan ESP32. Dan untuk gambaran dari komponennya itu kurang lebih seperti ini, dan juga di sini untuk programnya itu sudah di running ataupun sudah bahasanya sudah berhasil di saat di running, dan juga untuk LED controller itu juga sudah dipersiapkan seperti itu tadi. Nah, jika kita menekan tuas ini, maka LED 1 akan menyala, dan jika kita menekan tuas yang satunya lagi, maka LED selanjutnya pun juga akan menyala. Nah, lalu jika kita klik lagi, maka satu LED itu akan mati. Nah, nanti untuk gambaran di LED controller nanti akan seperti ini. Ketika kita menekan tombol tadi, maka lampu akan mati ataupun hidup sesuai dengan kita menekan tombolnya itu masing-masing. Mau itu kita menekan dari LED controllernya ataupun dari tuas pada komponennya langsung. Nah, lalu ini adalah pemrograman yang digunakan pada praktikum kemarin, yang nantinya akan ditransfer ke komponen LED itu sendiri. Nah, di sini bisa dilihat juga proses penyambungan serta transfer program dari laptop menuju ke si komponen itu sendiri, yang tentunya dalam laptop itu sudah dipersiapkan pemrogramannya juga. Lalu kita coba langsung di sini langsung dicoba untuk di running untuk programnya, dan lalu nanti akan muncul seperti ini. Untuk di sini kan yang digunakan itu adalah STM32, maka tampilannya akan seperti ini nanti bentuknya. Nah, ketika kita tekan tuasnya itu, nah si LED-nya ini akan menyala, dan juga yang di LED controller itu nanti juga akan terdeteksi menyala untuk LED-nya. Nah, seperti itu. Ya, mungkin kurang lebih sekian untuk video serta penjelasan singkat terkait dengan modul 3 pada penugasan modul 3 pada mata kuliah praktikum sistem embedded yang berjudul UART itu sendiri pada SP32 ataupun STM32. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.